Saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang edisi 3 Mei 2021. Pada bulan ini saya akan kembali melanjutkan seri dari bulan lalu, yaitu seri bagaimana oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita telah menjadi sembuh. Dan pada bulan lalu kita membahas tentang masa lalu, lalu masa kini, kemudian potensi masa depan. Pada bulan Mei ini saya akan kembali mulai dengan kembali ke masa lalu, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana dosa merusak kita dengan fokus pada kecanduan. Nah, saudara, kecanduan itu bisa dikatakan adalah salah satu dampak terbesar dari dosa di era digital dan di era kemajuan, kemudahan dari teknologi, ekonomi, dan globalisasi. Tapi mari kita coba pahami dahulu apa itu kecanduan. Ya, ini adalah sesuatu topik yang sebetulnya sangat-sangat penting, tetapi jarang dibicarakan karena adalah hal yang memalukan. Dan karena itu saya pikir perlu untuk membahas topik ini. Dan dia bagian dari penyakit jiwa yang saya rasa menjangkiti banyak orang pada zaman modern ini. Nah, apa itu kecanduan? Kata kerja mencandu atau edik berarti mendedikasikan atau to devote atau menyerah atau surrender kepada sesuatu, menjadi kebiasaan atau habit dan bersifat berlebihan atau obsesif. Secara sederhana, semoga saya cukup menyederhanakan, proses seseorang menjadi kecanduan dapat dijelaskan sebagai berikut ini, yaitu otak kita mendapatkan rangsangan kesenangan lewat sesuatu, ya, sesuatu apa saja, dari yang sederhana seperti musik, makanan, sampai kepada hal-hal yang berbahaya seperti obat-obatan atau aktivitas ekstrim seperti misalnya saja panjat tebing. Nah, sekali seseorang mengalami kesenangan ini, kebahagiaan ini, maka hormon dopamin dihasilkan di otak kita manusia. Ketika pengalaman ini diulang, maka reaksi otak terhadap hormon dopamin ini yang muncul waktu melakukan aktivitas ini, ya, maka kalau diulang-ulang terus-menerus menjadi makin tumpul atau makin kebal, ya. Sehingga seseorang merasa ia harus meningkatkan aktivitasnya itu. Misalnya kalau soal makanan, ia coba makan lebih banyak atau lebih variatif. Ya, sering kita jumpai dalam kasus orang kecanduan obat-obatan, maka orang yang pemula, kemudian dia akan mencoba memperbanyak dosisnya, ya, mempertinggi dosisnya. Atau misalnya kalau kasus orang yang suka pada panjat tebing, maka dia akan mencoba menantang dirinya memanjat tebing yang lebih curam, lebih berbahaya, hanya untuk kembali merasakan sensasi kesenangan yang sama dengan pengalaman sebelumnya, yang tentu lebih ringan. Nah, sewaktu aktivitas ini terus-menerus diulangi, maka efek makin kebal tersebut makin kuat. Maka seseorang kemudian hanya merasa hanya bisa bahagia, merasakan sensasi kesenangan kalau melakukan sesuatu itu, ya, dan lebih sering. Dan inilah yang menjadi keterikatan atau ketergantungan. Nah, secara teologis, tadi saya membahas secara fisiologis, ya, secara ilmu kedokteran. Secara teologis, kecanduan adalah sebuah kondisi perbudakan, karena itu berarti seseorang tidak lagi menjadikan Allah sebagai kesenangannya yang tertinggi, atau dengan kata lain, hartanya yang paling berharga. Melainkan dia menjadikan sesuatu yang bukan Allah, yang kita sebut candu, sebagai ilahnya, ya. Dia merindukan sesuatu lebih daripada Allah untuk merasakan kebahagiaannya yang tertinggi. Dan kecanduan adalah sebetulnya penyangkalan dari perintah yang kedua, yaitu perintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengapa? Sebab kecanduan adalah bentuk egoisme, egosentris
Orang yang kecanduan seringkali mengabaikan dampak aktivitasnya itu terhadap orang-orang di sekitarnya, atau dengan kata lain terhadap sesamanya. Sebab itu mari kita mengingat sejenak kedua perintah, terutama perintah emas. Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 30 hingga 31, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Nah, kecanduan sendiri sifatnya merusak orang yang mengalaminya, baik secara fisik. Saya tidak bisa menjelaskan dengan detail, tetapi saya memberitahukan bahwa ilmuwan telah menemukan bahwa dampak pada kecanduan antara lain merusak fungsi otak, ya, kemampuan mengingat, memori, dan juga kemampuan berpikir, dan juga merusak relasi. Ya, kecanduan biasanya akan menjauhkan relasi yang sehat, lalu menarik seseorang pada berbagai bentuk relasi yang buruk. Dan tentu saja di antara relasi yang rusak itu adalah yang paling penting adalah relasi seseorang itu dengan Allah. Tidak heran seseorang yang sudah kecanduan bahkan terhadap hal-hal yang nampak baik-baik saja seperti hobi, dia bisa rela meninggalkan keluarganya, pekerjaannya, merelakan kehilangan sebagian besar uangnya, waktu, perhatian untuk hal yang dia sukai atau candui tersebut. Kecanduan sukar dilepaskan karena kalau seseorang sudah seperti itu, maka struktur otak dan cara berpikirnya telah terbentuk sedemikian rupa, sehingga ketika ia melihat sesuatu yang ada kaitan atau menyerupai dengan apa yang dia kecanduan, maka otaknya itu secara otomatis mengasosiasikan atau mengkaitkan dengan pengalaman kesenangan yang ia dapatkan waktu mencandu tersebut. Dan karena itu ia akan terus-menerus memikirkan dan menginginkan. Ya, misalnya kalau seorang yang kecanduan alkohol, maka dia akan langsung kepikiran sewaktu melihat botol. Ya. Berkaitan dengan latar belakang keluarga, memang setiap orang punya kasus yang berbeda-beda. Ya, tetapi secara umum, secara general, bisa kita katakan bahwa pengaruh latar belakang juga mendorong atau punya kontribusi besar pada risiko seseorang jatuh ke dalam kecanduan. Ya, misalnya kalau seseorang dibesarkan dalam keluarga yang strict, keluarga yang ketat, ya, seseorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat memperhatikan pada peraturan, tradisi, maka anak ini, sewaktu dia mendapatkan akses pada kebebasan atau kepada kerahasiaan atau suatu kondisi diam-diam, maka dia akan merasakan kompensasi dari kekangan yang dia rasakan selama ini. Maka orang ini waktu dia bertumbuh cenderung berisiko tinggi pada berbagai bentuk kecanduan. Sebaliknya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang nyaris tidak ada aturan, yang bebas, juga cenderung tidak memiliki pegangan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Maka dia juga punya risiko yang tinggi pada coba-coba yang pada akhirnya menyebabkan ia masuk dalam kondisi kecanduan. Nah, dua ekstrim ini memang tidak mutlak dampak-dampaknya, ya, tidak selalu harus seperti itu. Tetapi saudara, di dalam kekristenan, jalan terbaik adalah mengajarkan pada seseorang tentang keberadaan Allah sebagai pencipta, pemilik segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu adalah dalam tingkat tertentu cermin kemuliaan Allah. Bahwa pada dasarnya segala sesuatu sebenarnya adalah milik Allah. Tetapi oleh karena dosa dalam diri manusia yang ingin menggantikan kemuliaan Allah yang benar, dan juga karena keberadaan kuasa gelap yaitu iblis ingin menarik manusia dari Allah yang benar, maka membuat dunia ini menjadi seperti pabrik berhala, ya. Calon-calon berhala yang berpotensi mematikan jiwa kita. Nah, jadi sesuai di dalam kekristenan, dengan kata lain, kita melihat ada sebuah keseimbangan antara peraturan dengan kebebasan, ya, kemerdekaan.
Sebab ada kemerdekaan, tetapi juga ada pegangan, ada panduan tentang apa yang baik dan apa yang buruk menurut standar pencipta, yaitu Allah. Ada keseimbangan antara bahwa ciptaan itu memang mulia, ya, baik, karena diciptakan sebagai cermin kemuliaan Allah. Tetapi di sisi lain, di sini letak keseimbangannya, bahwa kekristenan menekankan juga kefanaan ciptaan, bahwa semuanya itu tidak sebanding dengan Allah, dan karena itu tidak mendapatkan tempat yang layak untuk menjadi yang paling berharga dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menikmati Allah yang kemuliaannya tercermin dalam setiap ciptaan. Tetapi kita tidak sampai menjadikan ciptaan itu sebagai pengganti Allah. Nah, prinsip ini nyata misalnya dalam perkataan Paulus ini, dalam perkataannya terhadap jemaat Korintus. 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 13. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dari perkataan ini kita melihat bahwa Paulus menekankan bahwa segala sesuatu itu sebetulnya adalah ciptaan Allah, tetapi bukan berarti semuanya punya manfaat yang sama. Dan Yesus sendiri pernah menyinggung masalah yang serupa di dalam Matius 15 ayat 11. Dia berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Dengan kata lain, Yesus berkata, semua yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah, ciptaan Allah. Bisa dipakai untuk kebaikan, tetapi bisa juga dipakai untuk kejahatan. Apa yang membuat seseorang berdosa pada esensinya bukan apa yang masuk ke dalam tubuhnya, ya, seperti makanan, tetapi melainkan apa yang keluar dari hatinya, ya, yang menganggap sesuatu ciptaan sebagai yang lebih berharga daripada Allah. Ya, seseorang yang meninggikan dirinya di atas Allah dan di atas sesamanya, yang berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri dan menjadi hakim atas sesamanya. Ya, jadi menjadi seseorang yang legalis itu adalah bentuk juga penyembahan berhala, penyembahan pada diri, tetapi tidak memahami tujuan dari peraturan yang Allah berikan. Kalimat tadi Yesus ucapkan karena para orang Farisi dan ahli Taurat masa pada waktu itu marah ketika melihat murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang mereka dengan tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, Yesus mengetahui kemunafikan mereka karena mereka membenarkan orang lain yang tidak memberi kebutuhan hidup untuk orang tuanya dengan alasan, wah, kebutuhan hidup, uang yang harusnya dipakai untuk kalian sudah diberikan untuk Tuhan sebagai persembahan. Jadi kesukaan para ahli Taurat dan orang Farisi ini, ya, kecanduannya pada kekayaan yang didapatkan karena persembahan dari jemaat yang seperti itu, membuat mereka buta terhadap dosa mereka, sehingga mereka tidak menegur jemaat yang tidak memelihara orang tuanya karena mereka tetap memberi persembahan kepada bait suci. Jadi sebuah pembenaran yang nampak saleh yang muncul dari hati yang lebih mencintai uang atau kekayaan daripada Allah dan perintahnya. Dan itulah mengapa Yesus mengeluarkan kalimat tersebut, menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa terusik ketika para murid tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi saudara, sebagai orang percaya kita harus siap sedia dan juga peka terhadap situasi-situasi di mana hati kita bisa tergoda untuk menjadikan sesuatu sebagai berhala. Tetapi saudara, yang menjadi masalah, sewaktu seseorang sudah sampai ke tahap kecanduan, ya, maka sukar bagi dia untuk melepaskan kesempatan mendapatkan sesuatu yang dia sukai itu, ya. Kalau dia melewatkan kesempatan untuk mendapatkan yang dia sukai itu, yang dia kecanduan itu,
Dia anggap itu sebagai sesuatu pengalaman yang menakutkan, sesuatu yang berat, ya, sehingga dia berkata sulit, ya tidak bisa lepaskan. Nah, tetapi saudara, langkah awal dari pemulihan adalah dengan menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini, termasuk apa yang dia sukai, yang dia candui, adalah sifatnya sementara dan tidak terlalu berharga. Sebaliknya, Allah saja yang paling berharga dan yang patut disembah. Ya, Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, jadi dari perkataan Yesus ini kita melihat bagaimana sesuatu yang baik sekalipun yang berasal dari Allah bisa dengan cepat menjadi pengganti Allah kalau kita tidak hati-hati. Nah, masalahnya kembali, kecanduan berkaitan dengan pengalaman yang terus diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Yang tadi saya jelaskan, bahkan ilmuwan telah menemukan bagaimana kecanduan itu mengubah struktur otak. Nah, contoh, mari kita ambil sebuah contoh kecanduan yang mungkin sebetulnya tidak terlalu berbahaya. Misalnya ya, seseorang yang belum kecanduan kopi mungkin akan berpikir 2 kali sewaktu ditawarin kopi. Ya, berpikir dulu dia pernah minum lalu jantungnya berdebar-debar, susah tidur. Tapi kalau seseorang sudah kecanduan, maka ia sukar untuk tidak berpikir tentang kopi dan tidak dapat melepaskan kesempatan untuk mendapatkan segelas kopi. Nah, apa salahnya kalau seseorang kecanduan kopi? Nah, sebetulnya hal yang baik itu bisa menjadi merusak tubuh kita, ya, antara lain bisa merusak lambung. Nah, segala sesuatu yang baik kalau berlebihan bisa jadi berbahaya. Ya. Nah, tentu ada banyak risiko-risiko dalam hal-hal baik yang lain yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Kita perlu cari informasi ya, untuk segala hal. Nah, proses melepaskan berarti seseorang harus sedapat mungkin dijauhkan dari akses terhadap apa yang dia candui. Ya, Alkitab mengatakan jauhilah, ya pergilah, agar memberi kesempatan pada otak untuk melepaskan asosiasi atau mendisosiasi, tidak lagi mengaitkan sesuatu dengan kesenangan. Ya, seperti orang alkoholik, dia harus dilepaskan dari asosiasi kalau saya minum alkohol baru senang. Dan juga memberikan kesempatan agar dia mendapatkan pengalaman kesenangan lewat hal-hal lain yang lebih sehat. Misalnya dengan berolahraga, dengan menghasilkan karya seni, atau dengan beraktivitas sosial. Ya. Dan tentu saja dia harus belajar untuk mendapatkan sukacita terbesar dari mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, yang patut disembah, yang harusnya menjadi Allah. Dan ini membutuhkan waktu, saudara, usaha keras, keteguhan hati, dan satu hal yang penting lagi adalah dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Sebagai contoh, di Amerika Serikat yang penduduknya banyak yang alkoholik, kecanduan pada minuman keras, banyak yang tertolong kemudian lewat pelayanan yang disebut alkoholik anonimus, ya, alkoholik tanpa nama, di mana orang yang kecanduan berkumpul untuk terapi bersama, antara lain menceritakan kehidupan mereka, bagaimana hidup mereka hancur karena alkohol. Lalu di sana mereka saling menghibur, saling menguatkan, saling menasihati, lalu saling menjaga. Dalam pertemuan itu juga mereka bahkan kalau ada yang terjatuh pada minuman keras kembali, di situ mereka saling menasihati, saling mendoakan, saling mendukung. Nah, itulah sebabnya mengapa saudara, kalau seseorang yang tidak memiliki rekan untuk melepaskan kecanduannya, maka hampir bisa dikatakan mustahil orang itu bisa lepas. Nah, itulah yang menjelaskan mengapa kita mungkin pernah menemukan kasus-kasus yang menggelikan, ya. Misalnya saya pernah bertemu seseorang yang karena kecanduan rokok, dia tetap merokok meskipun sudah 2 kali kena serangan stroke. Ya, mengapa? Dia belum dapat melepaskan sensasi gembira, senang dengan rokok. Jadi meskipun dia sudah terkena serangan stroke, dia masih mencari kesenangan yang dia rasakan lewat merokok. Nah, itu sebetulnya hal yang sama persis terjadi terhadap kasus-kasus kecanduan yang lain.
ya. Baik itu kecanduan pornografi, game, makanan, minuman, aktivitas ekstrim. Bahkan orang sekarang mungkin banyak yang kecanduan pada media sosial, ya, sehingga dia rela melakukan apa saja agar konten media sosialnya mendapatkan perhatian atau komentar. Dia merasa dirinya baru berharga, penting berdasarkan perhatian yang didapat dari media sosial tersebut. Dan ada banyak bentuk-bentuk kecanduan yang lain. Jadi saudara, mari kita mawas diri. Apakah kita ada dalam bahaya laten dari kecanduan ini? Apakah kita diperbudak dari yang paling halus, yang nampak tidak berbahaya, sampai pada kecanduan yang jelas-jelas berbahaya? Sebab itu marilah kita terus mencari pengampunan dari Allah, dan juga mencari pertolongan daripadanya untuk melepaskan diri. Dan yang kedua, saudara, kalau ada anggota keluarga kita, atau ada sahabat kita yang kita ketahui ada dalam kondisi ini, mari kita mulai dengan mendoakan mereka. Lalu kita mencari kesempatan untuk berbicara dengan mereka tentang apa yang mereka sukai sampai kecanduan tersebut. Mari kita meminta Tuhan hikmat agar kita mampu bertukar pikiran dengan dia, agar dia bisa diajak untuk memikirkan kembali apakah yang dia sukai itu telah merusak hidupnya, ya, dan bahkan merusak jiwanya. Dan saya tutup dengan sebuah peringatan serius dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 28. Dia berkata seperti ini, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Jadi saudara, Yesus menyuruh kita untuk mencungkil mata, misalnya menghapus aplikasi tertentu, atau hindari tempat-tempat tertentu, hindari berkumpul dengan orang-orang tertentu. Itulah arti dari mencungkil mata dan membuangnya, atau memenggal tangan dan membuangnya. Karena lebih baik bagi kita jika satu anggota tubuh atau apa yang kita anggap berharga hilang dan masuk surga, daripada dengan seluruh apa yang kita sukai kita pertahankan di dunia ini, kemudian akhirnya masuk ke neraka. Jadi saudara, dosa kecanduan pada dasarnya adalah sebuah penyembahan berhala. Dan selama kita masih menyembah berhala, maka sebenarnya kita belum diselamatkan. Oleh sebab itu, pandanglah pada Yesus, cari wajahnya, temukan bahwa dia lebih berharga daripada segala sesuatu. Katakan hal itu kepada diri Anda, pada hati Anda. Nyanyikan, ya, banyak nyanyian-nyanyian yang bertemakan betapa berharganya Tuhan. Serukan sampai hati kita tidak lagi cenderung mencari candu, tetapi kita mencari Allah. Dan tentu Allah sudah berjanji, dia akan memberikan dirinya untuk mereka yang mencari dia. Kiranya renungan hari ini memberkati dan menginspirasi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau melepaskan kami, ingin melepaskan kami dari segala bentuk perbudakan, perhambaan di tengah-tengah dunia yang baik yang Kau ciptakan. Tetapi hati kami ya Tuhan, dengan mudah bisa jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Tolong kami untuk melihat di mana atau kapan atau apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami serahkan semuanya itu ke hadapan salib-Mu dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan biarlah kami terus memandang salib, di mana Tuhan yang mulia rela mati untuk kami. Itu menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami, dan oleh karena itu Engkau patut kami sembah, patut kami puji sampai selama-lamanya. Dan biarlah kebenaran ini Tuhan memerdekakan kami dari segala bentuk perhambaan. Kami betul-betul merdeka karena Engkau memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, atau teman kami yang mungkin saat ini mereka terbelenggu dalam berbagai bentuk kecanduan. Mungkin mereka merasa kurang berharga. Mereka menemukan kesenangan lewat apa yang mereka sukai itu ya Tuhan. Tolonglah mereka agar mereka boleh melihat kebenaran tentang masalah kecanduan ini, dan mereka boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Sampai jumpa saudara, kita berjumpa kembali di minggu depan.